Siapa di sini yang lagi persiapan di LPTN 3? Tapi pas bagian boji, kok pilihannya sama semua? Tapi tenang, hari ini kita bakal kasih kamu trik agar jawabannya nggak kejebak. Oke, minasang, kita lanjut ke pembahasan soalnya ya, minasang. Jadi, pembahasan soal moji yang pertama itu, yaitu pembahasan kanji ke hiragana ya, minasang. Jadi, kita itu harus mencari hiragananya itu, atau cara baca dari kanji tersebut yang digaris bawahi ya, minasang. Oke, kita lanjut ke soalnya. Ichiban, Nihon no nani nani wa doko desu ka? Ichiban, Shuto, Nibang, Shuto, Sangbang, Shuto, Yongbang, Shuto. Nah, minasang, kotai wa nan desu ka? Hai minasang, kotai wa yang sangbang ya, minasang, nomor 3, Shuto. Jadi, su-nya itu pendek, to-nya juga pendek ya, minasang. Yang berarti ibu kota. Nah, kalau kita baca lengkap soalnya itu, Nihon no Shuto wa doko desu ka? Yang artinya, di manakah ibu kota Jepang tersebut? Kalau nomor Ichiban itu yang Shuto itu nggak ada, minasang, nggak ada artinya. Yang Nibang juga, Shuto itu cuman sebagai pengecoh. Terus yang nomor 4 yang Yongbang, Shuto juga itu juga sebagai pengecoh yang minasang. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ano tokei wa nani nani ichiban kowarete nibang okurete sangbang taorete yongbang yogorete. Nah, minasang, kotai wa nan desu ka? Jawabannya yang mana? Hai minasang. Jadi jawabannya itu nomor 2 yang minasang, yang nibang okurete, yang artinya itu terlambat. Jadi kalau dibacakan lengkapnya itu ano tokei wa okuretairu, yang artinya jam itu terlambat atau jam itu tidak sesuai ya minasang. Kalau yang nomor ichiban itu kawarete itu artinya rusak ya minasang. Terus yang nomor sangbang, yang nomor 3 itu taorete itu artinya jatuh minasang. Terus yang nomor yongbang, yang yogorete itu artinya kotor. Nah minasang, yang okurete itu berasal dari kata okureru ya minasang. Ini adalah penyebutan kunyominya. Kalau yang onyominya itu okureru itu bisa disebut ci ya minasang. Terus juga yang okureru ini ada penyebutan lainnya minasang untuk kanji ini, yaitu yang oso, yang artinya terlambat juga. Ayo minasang, kita lanjut ke soal nomor 3. Kino tomodachi ni hongo nani nani ichiban kasimashita, nibang kaesimashita, nibang modoshimashita, yonbang watashimashita. Kotai wa nan deshou ka? Hai minasang, jawabannya itu yang nomor 2 ya minasang, yang nibang, yaitu kaesimashita, yang artinya mengembalikan. Jadi kalau kita baca keseluruhannya, kino tomodachi ni hong o kaesimashita, yang artinya kemarin saya mengembalikan buku kepada teman. Nah minasang, kalau yang nomor 1 itu kasimashita itu bisa diartikan meminjamkan ya minasang. Tapi karena ini kanjinya seperti ini, kaesimashita, jadi yang jawabannya itu nomor nibang ya minasang. Yang nomor sangbang, yang nomor 3 modoshimashita itu bisa diartikan mengembalikan, tapi konteksnya itu kembali ke kita, itu umum. Yang nomor yongbang watashimashita itu yang artinya menyerahkan. Ke nomor 4 yang minasang, yongbang. Suki no nani nani wa dekoboko shiteiru. Nah minasang, jawabannya yang mana? Hai minasang, jadi jawabannya yang yongbang ya, yomeng, yang artinya itu permukaan. Jadi kalau kita baca ke keseluruhannya, suki no yomeng wa dekoboko shiteiru, yang artinya permukaan bulan tidak rata. Atau yang di sini dekoboko shiteiru itu bisa diartikan rata atau bergelombang ya minasang. Ichiban dan nibang itu sebagai pengecoh aja ya minasang.
Terus yang nomor sangbang yang someng itu artinya depan ya minasang. Jadi jawaban yang benar itu adalah nomor 4. Yomeng artinya permukaan. Terus kan di sini minasang yomeng itu berasal dari kanji yang yo-nya itu kalau kung yominya itu bisa dibaca omote ya, permukaan. Terus bisa juga arawasu yang artinya itu menampakkan diri. Terus yang mengnya itu kung yominya itu bisa dibaca surah yang minasang yaitu wajah juga artinya atau permukaan. Hai. Minasang kita lanjut ke nomor selanjutnya yaitu nomor 5 ya minasang. Kokokara nani nani ga takusan miemasu yo. Ichibang hoshi, nibang tori, sangbang shima, yongbang kuma. Minasang, jadi jawabannya yaitu yang nomor sangbang ya, nomor 3 yaitu shima. Jadi kalau kita keseluruhannya kokokara shima ga takusan miemasu yo, yang artinya dari sini terlihat banyak pulau ya, banyak pulau loh. Ya. Terus yang nomor ichibang hoshi ya. Hoshi di sini artinya itu bintang ya minasang. Terus yang nomor nibang tori itu burung dan nomor yongbang nomor 4 uma yang berarti kuda ya minasang. Terus di sini nah minasang kita lanjut ke soal nomor 6. Rokubang. Tanaka-san wa choto nani-nani mitai desu. Ichibang mayote, nibang komate, sangbang kokote, yongbang utagate. Kotai wa nan deshou ka? Hai minasang, jawabannya itu yang nomor 2 ya, nibang komate. Yang artinya kesulitan. Oke, jadi kalau kita baca keseluruhannya, Tanaka-san wa chotto komatteiru mitai desu. Yang artinya Tuan Tanaka sepertinya sedang sedikit kesulitan. Ya. Kalau nomor pilihan jawaban yang nomor 1 ya, yang mayote itu artinya bingung ya minasang. Terus yang nomor sangbang okote itu marah dan nomor 4 yongbang utagate itu artinya curiga. Nah minasang, komate di sini kalau bentuk jisokenya itu, bentuk kamusnya itu komaru ya minasang. Terus untuk penyebutan ongyominya itu kong ya minasang. Jadi artinya itu komaru itu kesulitan atau sedang sedikit bermasalah ya minasang. Oke, minasang kita lanjut ke ke-7. Nah, di sini ada kalimat Raigetsu Nihon ni nani-nani suru yotai desu. Nah, kira-kira kanji yang di garis bawah ini itu kanjinya dibacanya apa ya minasang? Ichibang, nibang, sangbang, atau yongbang? Hai, betul. Jadi, kanji yang di garis bawahin itu dibacanya yang yongbang atau suco. Panjang ya minasang, artinya itu perjalanan dinas. Jadi kalimatnya itu Raigetsu Nihon ni sucho suru yotai desu, yang artinya bulan depan rencananya saya akan melakukan perjalanan dinas ke Jepang. Lanjut ke nomor 8. Hitotsu dake nani nani ga aite imashita. Nah, kanji yang digaris bawahin dibacanya itu apa sih minasang? Hai, betul, dibacanya itu yang ichibang, dibacanya seki, yang memiliki arti kursi. Kan isu juga artinya itu kursi ya, jadi bedanya apa sih gitu. Jadi kalau isu itu kursi dalam arti fisik. Jadi pokoknya itu tuh kursi yang suatu benda yang bisa didudukin, karena kursi kan buat duduk ya, seperti itu. Tapi kalau seki itu lebih ke tempat duduk atau posisi kursi yang udah dimiliki. Jadi kalimatnya itu hitotsu dake seki ga aite imashita, atau hanya ada satu kursi yang kosong. Terus kalau pilihan yang kedua itu kagi, itu artinya kunci. Terus yang ketiga anak, itu artinya lubang, dan yang keempat itu artinya futa atau penutup. Tapi jawabannya tidak nyambung dengan konteks kursi kosong di sini.
Lalu kita lanjut ke soal nomor 9. Mo sukoshi nani nani sara wa arimasen ka? Nah, kira-kira apa yang menasang dibacanya kanji yang di garis bawahin itu? Betul, jadi dibacanya itu ya sangbang atau asai yang memiliki arti, ada yang tahu? Betul, artinya itu dangkal minasang. Jadi, moskoshi asai sarawa arimasen ka? Apakah tidak ada piring yang sedikit lebih dangkal? Itu. Kalau yang fukai itu artinya dalam, terus yang atsui itu artinya panas, dan kusui itu penggunaannya sangat luas ya minasang, tergantung konteks kalimatnya, karena bisa berarti tipis, pudar, encer, atau hambar. Jadi penggunaannya itu tergantung konteks kalimatnya. Seperti itu. Terus lanjut ke nomor 10. Ada di sini kalimatnya itu sono hanashio shitara kanojo wa nani nani imashita. Nah, kira-kira kanji yang di garis bawah ini itu dibacanya apa ya minasang? Hai, betul, dibacanya itu warate, artinya tertawa. Jadi, sono hanashio shitara kanojo wa warate imashita. Ketika menceritakan hal itu, dia tertawa. Kita lanjut ke nomor 11. Mise no hito wa minna onaji nani nani yo kiteita. Nah, kira-kira kanji yang di garis bawah ini tuh dibacanya apa sih minasang? Ichibang, nibang, sangbang, atau yongbang. Betul, jadi kanji yang di garis bawah itu dibacanya ya sangbang atau seifuku, yang artinya itu seragam. Jadi, mise no hito wa minna onaji seifuku kiteita, atau yang memiliki arti orang-orang di toko semuanya memakai seragam yang sama. Nah, untuk pilihan yang nomor 2 sama 4 itu hanya sebagai pengecoh ya minasang. Sedangkan yang yofuku itu artinya itu pakaian secara umum atau pakaian bergaya barat. Nah, di sini kanjinya itu kanji seifuku atau seragam yang biasanya untuk fungsi atau institusi tertentu seperti seragam sekolah atau seragam kerja. Oke, minasang, kita lanjut ke nomor 12. Di sini Suzuki-san ga nani nani kuremashita. Nah, kira-kira kanjinya dibaca apa ya minasang? Betul, dibacanya itu yang ichibang, kaete, yang memiliki arti menularkan atau mengganti. Jadi, Suzuki-san ga kaete kuremashita, artinya Suzuki-san telah menukarkan atau menggantinya untuk saya. Itu. Soal ke-13. Karewa inuni nani nani shita. Artinya dia memberi perintah kepada anjingnya. Kata ini dibaca meirei, artinya perintah. Pilihan lain seperti mereng atau merei bukan bacaan yang benar untuk kanji ini. Jadi jawabannya yang mana minasang? Jawabannya yongbang. Nomor 14. Kongetsu wa nani nani ga okata. Artinya bulan ini hari liburnya banyak. Kanji ini dibaca kyujitsu, artinya hari libur. Bacaan shukujitsu atau kyunichi tidak sesuai dengan kombinasi kanji ini. Nah, jadi yang mana jawabannya? Jawabannya nibang. Lanjut 15. Koko wa nani nani desu. Artinya di sini dilarang merokok. Kanji ini dibaca king-eng, bukan kinen. Perbedaannya ada di bunyi eng di tengah kata. Jawabannya yang mana minasang? Hai, jawabannya yongbang. Selanjutnya nomor 16. Kirei ni nani nani desu kudasai. Artinya tolong ikat dengan rapi. Nah, kanji ini dibaca musungde dari kata kerja ini, yang artinya mengikat. Pilihan tatangde yaitu melipat atau susungde yang artinya membungkus, jadi punya arti yang berbeda. Nah, jadi yang mana minasang?
Hai, Nibang. Yang ke-17, kono nani te majigai nai, artinya tidak salah lagi dengan arah atau tujuan ini. Kata kanji ini dibaca hoko, artinya arah atau tujuan. Hati-hati jangan tertukar dengan hoho, yaitu cara atau metode yang bunyinya mirip tapi artinya beda ya minasang. Nah, kelihatan kan yang mana minasang jawabannya? Hai, kotae wa Yongbang. Saigo nomor 18. Sono kuni wa niju neng mai ni nani shita. Artinya, negara itu telah merdeka 20 tahun yang lalu. Kanji ini dibaca Dokuritsu, artinya kemerdekaan atau independen. Sesuai kombinasi kanji yang ini. Nah, jawabannya yang mana minasan? Hai, kotae wa Ichiban. Hai minasang, kita ke mondai ini, yaitu soal yang minta kita memilih penulisan kanji yang tepat dari kata yang sudah digarisbawahi. Oke, kita masuk ke soal nomor 19. Kalimatnya yaitu Seki wa nanbang desu ka? Jadi, yang mana jawaban yang tepat untuk kata nanbang? Jawabannya adalah nomor sangbang. Kenapa bukan nomor yang 1? Karena go-nya digunakan untuk nomor edisi atau nomor kendaraan. Kenapa bukan nomor 2? Karena kanjinya bukan penulisan yang digunakan untuk kata nanbang. Kenapa bukan nomor keempat? Yaitu karena kugo berarti tanda titik dalam penulisan. Jadi jawaban yang benar adalah nomor sangbang. Nah, jadi kalimatnya Seki wa nanbang desu ka? Artinya kursinya nomor berapa? Oke, kita ke nomor 20. Hiroisen made sagate omachi kudasai. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk kata seng, jawabannya adalah nomor yongbang. Kenapa bukan 1? Karena dibacanya sing, yaitu kepercayaan atau keyakinan. Lalu kenapa bukan nomor yang kedua? Yang nomor kedua itu artinya tu, tingkat atau anak tangga. Lalu kenapa bukan yang nomor ketiga? Karena gawa atau soba berarti sisi atau bagian samping. Sedangkan sen berarti garis. Kiroi sen made sagate omachi kudasai. Artinya itu silakan mundur dan menunggu di belakang garis kuning. Nomor 21. Kai kata ga fukuzatsu na mono wa kaitakunai. Jawaban yang tepat untuk kata fukuzatsu. Hai, jawabannya adalah yang yongbang. Kenapa bukan yang sangbang? Karena kanjinya itu memiliki makna kembali atau mengulang. Kenapa bukan nomor 2? Karena kanjinya itu bukan penulisan yang benar untuk kata fukujatsu. Lalu kenapa bukan nomor yang ketiga? Karena kanjinya juga bukan penulisan yang benar. Sukai kata ga fukujatsu na mono wa kaitakunai, itu artinya saya tidak ingin membeli barang yang cara penggunaannya itu rumit. Nomor 22. Konsu wa yaru koto ga okute totemo isogashi desu. Nah, jawabannya yang mana minasang? Oke, jawabannya yaitu yang ichibang, isogashi. Kenapa bukan nomor yang kedua? Karena penulisan dalam bahasa Jepang itu enggak benar, enggak sesuai. Kenapa bukan yang sangbang? Karena kanjinya itu menggunakan kanji yang berbeda dan tidak dibaca isogashi. Lalu 4 pun bukan penulisan yang benar. Konshu wa yaru koto ga okute totemo isogashi desu. Yang artinya, minggu ini sangat sibuk karena banyak hal yang harus dilakukan. Oke, selanjutnya kita nomor yang 23. Sono hito no koto wa obo etaimasu ga namae ga omoidasaimasen. Jadi yang mana jawaban yang tepat? Hai, jawabannya yaitu yang sangbang. Oboete 1 dan nomor 3 itu sama-sama tertulis oboete, tetapi pada kunci jawaban digunakan pilihan yang benar itu yang nomor sanbang.
Kenapa bukan nomor 2? Karena kanjinya itu kotaete, berarti menjawab. Lalu kenapa bukan nomor yang keempat? Karena bukan penulisan kanji yang benar untuk kata oboete. Oke, mari kita baca kembali kalimatnya. Tono hitono koto wa oboetaimasu ga namae ga omoidasemasen. Artinya, saya ingat orang itu tetapi tidak dapat mengingat namanya. Lalu nomor 24. Mainichi atsui higa suzui teiru. Nah, yang mana jawabannya yang tepat? Yang mana? Jawabannya itu yang ichibang. Kenapa bukan yang nibang? Kanjinya itu yang berkaitan dengan berlalunya waktu. Lalu kenapa bukan nomor sanbang? Karena kanjinya itu mengikat atau menyatukan. Lalu kenapa bukan nomor yang yombang? Kanjinya itu mengarah pada meneruskan atau mewarisi sesuatu. Sedangkan pada kalimat ini yang dimaksud adalah cuaca panas yang terus berlanjut. Baca kembali kalimatnya. Mainichi atsui higa suzui teiru. Yang artinya hari-hari yang panas terus berlanjut setiap hari. Oke, selanjutnya itu nomor 25 ya minasang. Soalnya yaitu Tsugi no densha wa kono eki o tsukasuru. Nah, yang digarisbawahi di sini suka, artinya melewati. Nah, jawabannya yang tepat yang mana ya minasang? Ya, jawaban yang tepat yaitu yang ichibang. Karena di sini sukang yaitu melewati. Kenapa sih yang nomor 2 itu bacanya sukang juga tapi kanjinya berbeda dan artinya mata uang. Dan yang sangbang itu tsuika artinya tambahan dan yang ryongbang itu tsuge ini pengecoh ya minasang, bukan pasangan kanji yang sebenarnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang ichibang. Artinya yaitu kereta berikutnya akan melewati stasiun ini tanpa berhenti. Selanjutnya yang nomor 26. Kodomo no kao no katachi ga otosan ni niteimasu. Yang digarisbawahi adalah katachi. Nah, kira-kira kanji yang tepat yang mana ya minasang? Hai, jawaban yang tepat ichibang. Kalau yang nibang itu artinya kata, model, dan yang sangbang ini kata juga tapi kanjinya beda dan artinya juga beda yaitu cara atau arah. Dan yang 4 itu kata juga tapi artinya potongan. Nah, yang paling tepat adalah yang ichibang yang minasang, artinya bentuk wajah anak itu mirip dengan ayahnya. Selanjutnya 27, repoto wa kakutami no shiryo wo atsume imas. Nah, ini yang digarisbawahi adalah yang shiryo, data atau bahan referensi. Nah, kira-kira kanji yang tepat yang mana ya? Hai, jawabannya yang ichibang minasang. Kalau yang nibang itu bacanya shiryo, artinya pengobatan. Sangbang itu shio, penggunaan. Yongbang itu shio juga, tapi kanjinya berbeda minasang. Artinya itu spesifikasi. Yang paling tepat adalah yang ichibang. Arti keseluruhannya yaitu saya sedang mengumpulkan bahan atau data untuk menulis laporan. Selanjutnya yang nomor 28, kono kami wa totemo usui desu. Yang digarisbawahi di sini yaitu usui. Nah, minasang kotae wa nan desu ka? Hai, kotae wa nibang. Kenapa nggak ichibang? Kurang tepat ya, karena ini dibaca atsui, panas artinya. Kemudian yang sangbang itu karui, ringan, dan yang yongbang itu hosoi, kecil atau ramping. Artinya, saya sedang mengumpulkan bahan atau data untuk menulis laporan. Oke, selanjutnya shiken ni achite kanashi kimochi ni natta. Saya merasa sedih karena gagal ujian. Di sini yang digarisbawahi kanashi minasang. Ichibang tanoshi artinya menyenangkan, nibang kurushi artinya menderita atau sulit, sangbang kanashi artinya sedih, dan yongbang uresi artinya senang atau gembira. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang sangbang. Oke, kita masuk ke soal nomor 30. Supuga atsukute mada no memasen. Yang digarisbawahi adalah atsukute. Kanji yang tepat yang mana ya minasang? Hai, nibang. Kanji
T karena suhunya panas. Di sini banyak kanji pengecer yang minasang, jadi harus hati-hati. Nah, arti keseluruhannya, supnya masih panas sehingga belum bisa diminum. Selanjutnya soal 31. Kalimatnya Tomodachi ni kasoku shoukai shita. Artinya, saya memperkenalkan keluarga kepada teman. Di sini kita cari kata shoukai atau perkenalkan. Kira-kira jawabannya apa ya minasan? Jawaban yang benar adalah sanban. Jangan sampai terkecoh ya. Pilihan pertama itu jebakan karena kanjinya salah tulis. Pilihan kedua artinya malah mengundang ke pertemuan. Dan pilihan keempat itu kata yang tidak baku. Jadi jawabannya nomor 3, shoukai. Selanjutnya soal 32. Kalimatnya Hanasu toki wa aite no meo mimashou. Artinya, saat berbicara, mari melihat mata lawan bicara. Kira-kira jawabannya apa ya minasan? Untuk kata lawan bicara, pilihan yang paling benar adalah sanban, aite. Kenapa bukan yang lain? Pilihan pertama dan kedua itu kombinasi kanji tak jelas alias salah. Pilihan keempat memang ada, tapi kaku banget karena cuma dipakai di ranah hukum. Jadi jawabannya sanban ya minasan. Selanjutnya soal 33. Soalnya takuhai de okuru. Artinya mengirim dengan jasa kurir. Kira-kira jawabannya apa ya minasan? Jawaban yang paling benar adalah niba, takuhai. Karena gabungan kanji rumah taku dan mengantar hai. Pilihan pertama, hitatsu, itu artinya mirip, tapi cara bacanya salah untuk soal ini. Pilihan ketiga, shinpai, artinya malah khawatir. Dan pilihan keempat, sokutatsu, artinya pos kilat. Jadi jawabannya yang benar, nibang. Selanjutnya soal 34, kalimatnya kodomo ryoshini azukeru, artinya menitipkan anak kepada orang tua. Kira-kira jawabannya apa ya minasan? Jawaban dari kalimat ini adalah menitipkan, maka jawabannya nomor 3 atau sanban, azukeru. Pilihan lainnya langsung saja karena artinya ngejelas ya minasan. Todokeru itu mengantar, keru menerima, dan suzukeru itu melanjutkan. Selanjutnya soal 35. Wakai toki yoku hitori de keikoku wo ryoko shita. Artinya, waktu masih muda, saya sering ke luar negeri sendirian. Kira-kira jawabannya yang mana ya minasan? Jadi jawaban yang paling benar dengan konteks usia adalah ichiban ya minasan. Dibacanya itu wakai, yang berarti muda. Pilihan lainnya jelas salah. Nigai itu pahit, itu untuk makanan. Osanai itu terlalu bocah untuk pergi ke luar negeri sendirian. Dan surai atau karai tergantung konteks bacaannya. Jadi bisa diartikan berat atau pedas. Soal terakhir, nomor 36. Okiku ikio sute kudasai. Artinya, tolong tarik napas dalam-dalam. Kira-kira jawabannya yang mana ya minasan? Kalimat ini meminta kita menghirup napas atau su. Dalam bentuk T, kata ini berubah menjadi yang nomor 3 ya minasan, sute. Pilihan pertama, sate, itu dari kata berteriak. Pilihan kedua, hate, justru kebalikannya, yaitu menghembuskan nafas. Dan pilihan yang keempat, yote, artinya memanggil. Terima kasih sudah menonton. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi minasang yang sedang mempersiapkan ujian di LPTN 3.